warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan penelitian perkembangan anak dengan metode observasi dan metode klinisi. Nah, untuk itu kita akan mulai saja dengan presentasinya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Altaiza. Saya berasal dari program studi pendidikan sekolah dasar. NIM saya D011907. Nah, untuk kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan penelitian saya dengan anak berusia 4 tahun. Untuk itu, saya akan memberikan identitas anak tersebut. Anak tersebut adalah anak perempuan dari 4 bersaudara dan inisial namanya adalah KA. Nah, untuk itu tujuan saya melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan anak selama 3 bulan. Jadi saya meneliti anak tersebut selama kurang lebih 3 bulan. Tujuannya adalah saya ingin mengetahui perkembangan yang terjadi selama 3 bulan tersebut, terutama dari segi bahasa dan perkembangan kognitif anak tersebut. Untuk itu, di sini saya menggunakan metode observasi dan metode klinisi. Kenapa saya menggunakan metode observasi? Karena di sini saya akan terjun langsung untuk melihat anak tersebut, untuk meneliti anak tersebut secara langsung. Dan saya memerlukan beberapa data seperti wawancara dan data-data lainnya yang saya dapatkan, terutama dari orang tua anak tersebut. Untuk itu, saya juga menggunakan metode klinisi dalam membantu saya melakukan penelitian ini. Langsung saja saya akan memberikan jadwal saya melakukan penelitian terhadap anak tersebut selama kurang lebih 3 bulan. Pada minggu pertama, saya meminta izin kepada kedua orang tua, terutama anak tersebut, untuk melakukan penelitian terhadap anak tersebut. Pada minggu kedua, saya mengenal anak dengan cara meminta data berupa wawancara terhadap orang tua tersebut. Dan pada minggu ketiganya, saya mengenal anak tersebut, atau saya mulai berbicara terhadap anak tersebut, karena sebelumnya saya juga sudah mendapatkan data-data dari anak tersebut, sehingga mudah bagi saya untuk mendekati anak tersebut. Dan minggu keempatnya, saya mulai mengajak anak tersebut untuk bermain. Tujuan saya melakukan anak tersebut bermain adalah saya ingin melatih perkembangan kognitif anak tersebut. Dan pada pertemuan kelimanya, saya mulai mendekatkan diri kepada anak tersebut dari bermain, terus cara berbicara dia. Pada minggu ke-6, saya melakukan atau saya melihat secara langsung pergaulan anak tersebut. Dan pada minggu ke-7, saya melakukan wawancara lagi terhadap kedua orang tua tersebut. Pada minggu ke-8 sampai minggu ke-11, saya berkunjung lagi ke rumah anak tersebut untuk mengajaknya bermain. Terus setelah itu saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuanya karena telah memberikan saya kesempatan untuk bisa meneliti anak tersebut. Dan saya juga melihatkan kembali hasil laporan saya kepada kedua orang tuanya, bagaimana, apakah ada yang bisa diterima atau tidak dari hasilnya. Nah, dari hasil rancangan atau perencanaan jadwal kegiatan saya akan memberikan hasil dari setiap rencana, setiap pertemuan yang saya lakukan terhadap anak tersebut. Untuk itu kita akan masuk pada pertemuan kedua, karena pertemuan pertama saya sudah meminta data-datanya terhadap kedua orang tuanya. Jadi pada pertemuan keduanya saya mulai mendekatkan diri terhadap anak tersebut. Nah, pada pertemuan kedua itu saya melakukan wawancara terhadap kedua orang tuanya, bahwa anak tersebut merupakan anak yang aktif dalam segi semuanya. Dia adalah aktif bermain, aktif bergerak, dan sebagainya. Yang kedua, dia adalah anak yang periang. Periang artinya dia ceria, dia selalu ceria. Bersama siapapun dia akan bahagia. Terus yang ketiga adalah dia anak yang tidak pernah takut. Jadi, minggu kedua yang saya dapatkan dari hasil wawancara tersebut bersama kedua orang tuanya adalah bahwa anak tersebut adalah anak yang aktif, anak yang periang, anak yang tidak pernah takut, anak yang penyayang, dan anak yang mudah bergaul. Jadi, menurut informasi yang saya dapatkan dari kedua orang tuanya, anak tersebut adalah anak yang sangat-sangat bisa dibilang baik dalam segi artian periang, ramah, dan segala macamnya. Begitu. Nah, pada pertemuan ketiga, saya mulai berbicara kepada anak tersebut. Tujuan saya melakukan atau berbicara kepada anak tersebut adalah saya ingin melihat perkembangan bahasa anak tersebut. Jadi pertama kali saya ketemu anak tersebut adalah dia orangnya pemalu,
ketika saya berbicara pun dia hanya iya dan bagaimana seperti itu. Tapi setelah saya berdekat-dekat lagi sama dia, saya mulai bertanya lagi, tapi dia masih pemalu. Tetapi pemalu dia itu, dia akan memberikan tanggapan yang baik terhadap kita. Jadi dia akan menjawab semua pertanyaan yang telah kita ajukan. Misalnya saya ingin bermain, mari kita bermain, ayo. Jadi dia langsung ikut bermain. Nah setelah itu, tetapi di segi bahasanya, tata cara bahasanya, saya rasa biarpun dia berusia 4 tahun, tetapi penyusunan kata-kata dia itu sudah sangat rapi, malah sudah bisa dimengerti. Bahkan saya merasa bahwa anak tersebut seharusnya bukan berusia 4 tahun lagi, karena saking rapinya tata bahasa yang telah ia guna. Walaupun terkadang dia sedikit merasa malu dan canggung terhadap kita, tetapi ketika dia berbicara, dia sudah menggunakan bahasa atau kosakata yang baik, walaupun masih tercampur dengan bahasa-bahasa daerahnya. Nah, dan pada pertemuan keempat atau minggu keempatnya, saya berkunjung lagi ke rumah anak ini. Nah, kunjungan saya ke rumah anak ini adalah tujuannya saya ingin bermain lagi bersama dia. Namun, sekaligus saya ingin melatih kognitif anak tersebut, pengetahuan anak tersebut, khususnya di bagian daya ingat anak tersebut. Nah, jadi karena saya menganggap bahwa anak ini cerdas, karena saya sudah melihat bagaimana cara ia berbicara bersama saya, jadi saya menganggap anak ini sudah cerdas. Jadi saya sekalian bermain bersama anak tersebut, sekalian menguji anak tersebut. Jadi saya, adik, mari kita nyanyi lagu apa kak? Dia berbicara seperti itu. Kita mulai bernyanyi lagu Topi Saya Bundar. Baiklah, saya contohkan berapa kali lagu tersebut. Ada kurang lebih 3 atau 5 kali dia sembari mengikuti saya bernyanyi. Nah, pas saya ulang-ulang, dia juga ikut bernyanyi. Dan hebatnya, hanya selang berapa jam saja anak tersebut sudah bisa menghafal lagu itu, bahkan dengan gerakan-gerakan. Atau mungkin lagu ini sudah, saya berpikir bahwa anak ini mungkin lagu ini sering dinyanyikan seperti itu, karena saya merasa dia mungkin juga sudah pernah mendengar. Jadi saya mengetes lagi dengan mengajarkan ia menyebutkan angka dalam bahasa Inggris 1 sampai 10 beberapa kali. Dia memang agak lama karena mungkin penyebutan dalam bahasa Inggris tersebut agak sulit, jadi makanya dia berbicaranya atau mengingatnya itu agak lama. Jadi sudah saya stopkan, dan ia pun mungkin sudah lelah untuk menghafal tersebut. Jadi kami lanjut bermain lagi. Jadi sembari bermain-main, saya juga mengingatkan bahwa bahasa Inggrisnya ini 1, 1. Nah, pada minggu kelimanya saya bermain lagi bersama anak tersebut. Saya berkunjung lagi ke rumah anak tersebut karena saya merasa anak tersebut asik untuk bermain, bahkan dia sangat menggemaskan karena dia mempunyai suara yang unik. Nah, pada minggu kelimanya saya bermain ke rumah dia lagi. Di sini tujuan saya adalah saya ingin mengetes secara keseluruhan tentang pengetahuan dia dan berbahasa dia. Dan benar saja, bahasa dia juga sangat, bahkan dia berbahasa Indonesia dengan saya, bisa menggunakan bahasa Indonesia. Dan pengetahuannya dia adalah, ternyata setelah saya sampai ke rumah dia bilang, kakak, saya sudah bisa menghafalnya. Kakak dengar, jadi dia mulai menyebutkan angka tersebut dari 1 sampai 10 dalam bahasa Inggris. Nah, pada pertemuan yang ke-6 agak sedikit berbeda. Di sini saya tidak bermain bersama anak tersebut, tetapi di sini saya memperhatikan pergaulan anak tersebut, memperhatikan bagaimana cara ia bermain sesama teman sebaya dia. Nah, jadi tugas saya hanya memperhatikan bagaimana saya meneliti dia, bagaimana perkembangan bahasa dia, bagaimana pengetahuan dia terhadap anak-anak tersebut. Nah, hasilnya adalah bahwa anak tersebut merupakan anak yang aktif. Dia aktif dari teman-teman yang lain. Saking aktifnya, ibaratnya dia yang paling banyak bicara, terus dia yang banyak gerak di antara yang lain. Bahkan dia mempunyai seorang teman yang bisa dikatakan bahwa teman tersebut sudah berusia kelas 1 SD. Ya, kelas 1 SD. Tetapi dia kelas 1 SD bisa mengajar kepada teman tersebut bahwa misalnya nama si
temannya itu adalah si B. B, lagunya Tapi Saya Bundar itu seperti ini loh. Jadi dia yang mengajarkan kepada si B, dan si B pun mengikut-ikut saja. Seperti kalau saya perhatikan itu bahwa si A ini, si anak A ini seperti guru untuk si B. Jadi saking aktifnya anak tersebut. Terus yang kedua yang saya dapatkan adalah bahwa anak ini adalah anak yang baik. Terus tetapi dia keras kepala. Keras kepalanya adalah bahwa apa yang ia katakan itu harus dilakukan. Dia tidak mau kalau apa yang ia katakan tidak dikerjakan. Jadi dia sedikit egois dari teman-temannya dan sedikit keras kepala. Tetapi dia penyayang sesama teman-temannya, penyayang dan pemberi. Jika bersama teman-temannya, dia tidak segan-segan memberi apapun yang ia punya kepada temannya tersebut. Dan dia banyak bicaranya, tidak pernah berhenti berbicara bersama teman-temannya. Terus dia anak yang periang dan mandiri. Mandirinya, saya datang ke rumah dia awal sekali. Pada saat itu ia belum mandi, dan dia bilang, dan mamanya ngajak ia mandi. Ayo deh kita mandi dulu. Mamanya bilang seperti itu. Enggak, dia mau mandi sendiri aja. Jadi dia mandi sendiri. Jika mamanya membantu ia mandi, dia akan marah. Jadi sudah, mamanya biarkan ia mandi. Begitu juga dengan ia berpakaian. Dia berpakaiannya hanya mau sendiri, mencari pakaiannya seperti apa dia mau sendiri. Terus bagian menyisir rambut dia juga mau sendiri. Jika rambut dia juga mau sendiri, semuanya serba sendiri. Jika ada yang bantu, dia akan menangis merengek. Jadi saya menganggap bahwa anak ini merupakan anak yang cerdas. Cerdas dalam artian dia sudah bisa memposisikan diri dia seperti kalau kita lihat itu bahwa dia adalah orang dewasa, padahal kenyataannya dia bukanlah anak yang dewasa. Nah, pertemuan selanjutnya saya juga tidak bermain bersama anak tersebut, tetapi di sini saya lebih mendekatkan lagi kepada kedua orang tuanya. Saya bertanya atau wawancara kepada kedua orang tuanya bahwa bagaimana cara ia mendidik anak ini, bagaimana cara ia bisa membuat anak yang menurut seperti ini. Ternyata orang tua anak ini juga ikut membantu proses perkembangan anak ini. Dia memberikan kebiasaan-kebiasaan yang baik terhadap anak ini. Setiap hari dia mengajarkan bahwa jamnya sholat, jamnya makan, dan yang lain-lainnya. Terus lalu memberikan hukuman konsisten. Dalam artian dia konsisten terhadap hukumannya. Jika anak ini membuat kesalahan, ia akan memberikan hukuman. Bagaimanapun caranya, dia juga akan memberikan hukuman agar orang tuanya bilang bahwa anak tersebut ini juga memiliki rasa takut dan segan terhadap kedua orang tua. Serta ketika ia melakukan kesalahan lagi, dia bisa menyadari bahwa apa yang ia lakukan itu ternyata salah. Dan orang tua ini juga memberikan atau membebaskan kepada anaknya untuk bereksperimen. Bereksperimen dalam artian adalah dia membiarkan anak ini keluar rumah. Misalnya anaknya sebelum keluar rumah, anak ini harus dibiasakan untuk mandi terlebih dahulu, harus membersihkan diri terlebih dahulu. Jadi sebelum anak ini membersihkan dirinya, anak tersebut tidak akan keluar rumah kecuali ketika dia sudah mandi dan bersih serta sarapan. Nah, setelah melakukan kegiatan itu, anak itu akan izin kepada kedua orang tuanya untuk bermain bersama teman-temannya. Dan ketika orang tuanya membolehkan, hanya diberi waktu sampai jam 12 siang atau sebelum azan tepatnya, maka sebelum itu juga ia akan bermain sepuasnya dan orang tuanya akan membiarkan apa yang anak itu lakukan. Dan ketika jam 12 atau azan berkumandang, anak itu secara refleks atau mungkin karena sudah kebiasaan yang diajarkan kedua orang tuanya, maka ia akan pulang ke rumah sendiri, secara sendiri, bahwa itu adalah hal yang sudah biasa ia lakukan. Terus orang tua ini juga tegas kepada anaknya. Tegas, jika anaknya salah, ia akan memarahi anak tersebut. Tapi sebelum ia memarahi anak tersebut, dia akan bertanya terlebih dahulu apa yang telah ia lakukan, atau ia akan mendengar terlebih dahulu penjelasan dari anak tersebut. Dan pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-11, di sini saya tidak melakukan penelitian lagi. Dalam artian di sini saya sudah mulai menyicil laporan-laporan saya, sudah mulai mengerjakan laporan saya. Tetapi saya masih sering berkunjung ke rumah anak tersebut dengan tujuan saya ingin bermain terhadap anak tersebut, bermain tapi tidak melakukan penelitian lagi.
dan meminta pendapat kepada kedua orang tuanya bahwa laporan yang saya buat ini apakah harus ada yang tidak dimasukkan atau harus ada yang dimasukkan, seperti itu. Dan saya juga memberikan atau mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuanya karena telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan kegiatan penelitian ini terhadap anaknya. Dan hasil dari penelitiannya adalah bahwa ternyata selama 3 bulan perkembangan anak ini adalah cukup baik dalam artian mungkin karena orang tuanya juga ikut membantu perkembangan anaknya, jadi proses penelitian ini terlihat agak mudah, atau saya hanya menerima hasil dari orang tuanya saja. Jadi hasilnya adalah bahwa anak ini memiliki selama 3 bulan tersebut kosakata anak ini menjadi lebih baik, lebih tertata dan lebih rapi lagi. Bahkan ketika ia berbicara pun terkadang ia juga menggunakan bahasa Indonesia walaupun sedikit dengan kemanja-manjaannya. Dan pengetahuannya adalah bahwa anak ini cukup kuat untuk mengingat sesuatu yang telah diajarkan. Dan anak ini juga kritisnya adalah ketika dia tidak tahu sesuatu, ia akan bertanya dari akar-akarnya sampai ia mengetahui jawaban yang mungkin ia bisa mengerti. Sekian presentasi yang telah saya lakukan pada hasil laporan penelitian saya terhadap perkembangan anak, khususnya dalam segi bahasa dan kognitif pada anak berusia 4 tahun. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.